judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Udah banyak banget ya kita lihat beberapa kasus yang awalnya gara-gara judi. Di Cianjur, seorang suami menceraikan istrinya karena candu bermain judi online hingga menghabiskan 1 miliar rupiah. Seorang pria di Bengkulu lapor ke polisi dengan berpura-pura jadi korban pencurian kehilangan uang kas kantor 28 juta rupiah. Nyatanya, uang tersebut habis karena tersangka kalah main judi online. Seorang prajurit TNI asal Nias, Sumatera Utara yang bertugas di Bogor memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam sebuah kamar rumah sakit lapangan. Diketahui yang bersangkutan juga terlilit hutang akibat judi online. Jadi bisa dibilang judi nggak cuma soal ngorbanin uang aja. Tapi judi bisa ngorbanin masa depan kita, masa depan keluarga, bahkan masa depan generasi muda. Kok bisa gitu ya? Yuk kita tanya langsung aja ke psikolog soal ini. Sohib, kecanduan judi online jadi fenomena yang mengkhawatirkan di masyarakat. Lantas, apa sih yang membuat seseorang jadi kecanduan judi online? Untuk membahasnya, sudah hadir bersama Indonesia Baik melalui sambungan Zoom, psikiater Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor, Dr. Fidiansyah, SPKJ MTH. Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore, semangat pagi. Semangat pagi. Kita selalu punya semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa negara yang kita cintai. Kecanduan dari sisi aplikasi-aplikasi permainan. Nah, dari sini tentu kemajuan teknologi melihat pangsa pasar berikutnya. Oh, ini bisa dijadikan ajang perjudian. Teknologi ini bisa dipakai juga untuk transaksi yang bersifat tentu jual beli, bersifat orang untuk melaksanakan penawaran dan sebagainya. Muncullah menjadi judi online dan sebagainya. Jadi rangkaian ini tidak lepas dari pengertian dari sesuatu gangguan yang disebut dengan kecanduan dari sesuatu yang tadinya materi, yaitu narkotika, psikotropika, rokok dan sebagainya, berubah menjadi media. Dimulai dengan tadi penggunaannya, internet dan gadget addiction, sampai kepada aplikasinya dalam bentuk permainan dan segala macam bentuknya, lalu turun menjadi kemudian judi. Nah, jadi dengan kata lain, fenomena psikologi dan fisiologi sama seperti narkotika dan psikotropika. Hanya dia tidak berbentuk barang, karena itu lebih parah. Kemudian orang mendapatkan sebuah pemanfaatan yang salah. Dan tanpa disadari semua terjadi kecanduan yang sama. Secara fisiologis otak orang yang menggunakan kecanduan gaming, kecanduan judi, kecanduan itu sama. Yang disebut dengan pusat reward systemnya. Pusat daripada rasa senang dan bahagianya. Cuma yang satu ada materi yang masuk, yang satu hanya sebuah perasaan dan pikiran dan perilaku yang diakibatkan oleh pengulangan-pengulangan dari tindakannya. Gitu Mbak Sarah. Apa yang terjadi pada yang tadi Mbak Sarah sampaikan, fenomena orang ketergantungan judi? Awalnya tadi ada kenikmatan. Yang pertama tentu kita tahu, pembuat aplikasi tahu persis bagaimana mekanisme orang. Dia mainkan itu. Pertama ada menangnya, ya diulur lagi. Nggak sadar dia udah akhirnya pada posisi yang kemudian dia tahu, dia mulai kemudian rugi, dimainin lagi, dapat lagi. Tanpa disadari itu dimainkan oleh si aplikasi yang memang tahu kebutuhan manusia seperti itu. Ada sebuah kebutuhan yang disebut dengan rasa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mbak Sarah punya keinginan mau minum, lapar, lalu tubuh mencari tuntutan tersebut untuk terpenuhi. Itu yang disebut dengan dorongan, insting untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Bisa lapar, bisa haus, bisa seksual dan sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kan diwujudkan dalam sebuah cara atau upaya, tindakan. Nah, dalam perkembangan manusia di tahap awal itu terbagi dua.
yang disebut dengan direct pleasure, yaitu kesenangan yang harus segera. Dia nggak mau tahu lingkungan mau kayak apa, pokoknya kebutuhan dan kesenangan saya terus penuhi. Nah, yang satu indirect, dia tahu bahwa kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin katakanlah seorang anak, pokoknya papa mama aku mau motor. Dia nggak mau tahu bapaknya punya duit, ibunya punya duit, nggak mau tahu. Pokoknya ada motor, aku mau motor. Nah, ketika direct pleasure ini pada setiap anak ini caranya kemudian keliru, dia akan pakai menjadi suatu metode dan mekanisme. Makanya mungkin di tahap awal itu orang tua sering mengenal dengan istilah temper tantrum. Anak-anak tuh jedotin kepala, guling-guling, meraung-raung. Kenapa? Dia punya tuntutan sama lingkungannya. Aku butuh ini. Kalau nggak dipenuhi, dia guling-guling, dia jedotin kepala. Nah, ketika keluarga salah menyikapi ini, itu yang dipakai. Itu kan kalau saya guling-guling, saya jedotin, akhirnya dipenuhi. Sudut pandang yang salah ya Pak? Nah, akhirnya dia memakai itu menjadi tujuan menghalalkan cara. Baik. Nah, ada tujuan, lalu caranya salah. Oke, rasionalitas itu terpenuhi ketika kesenangan kita dapat. Nah, kan tadi kita memulai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya. Sampai ketika tadi orang sudah ketergantungan segala macam bentuk dari gadget, gaming, sampai judi, makan bisa menjadi tidak kebutuhan. Tidur tidak lagi menjadi kebutuhan. Karena yang didapatkan kesenangan yang semu dari sesuatu perasaan, permainan, atau judi yang mereka terlibat itu. Sehingga dengan kata lain, semua fenomena irasional itu terjadi tidak mendadak, memang bertahap. Awalnya kelihatan logis kan, yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Dan itu yang dimainkan oleh si aplikator. Dia tahu hati dan perasaan manusia, ketika menang pasti dia senang gitu kan. Dia nggak tahu dia lagi diulur gitu kan. Sampai akhirnya dia tidak sadar, dia jatuh ke dalam keterpurukan. Nah, itu makin penasaran. Ketika makin penasaran, endorfin dan adrenalin meningkat lagi. Penasaran lagi. Membuat dia lagi, mengulang lagi, dimainkan lagi, gejolak itu. Terus begitu sampai akhirnya segala hal yang irasional dilakukan sudah. Yang penting tadi, tujuan menghalalkan cara. Yang penting kepuasan saya terpenuhi, dan kemudian caranya masa bodoh. Apakah itu tadi sampai orang di sekitarnya terzolimi, ya itu nggak dia pikirin. Yang penting kesenangan kepuasan dia terpenuhi. Begitu Mbak Saras. Baik, ini insight yang menarik sekali ya. Ternyata fenomena kecanduan judi online ini kalau ditelusuri lebih dalam lagi ada faktor dari pola asuh keluarga begitu ya, menjadi benteng agar tidak terjerumus dengan fenomena judi online ini. Dari data PPATK nunjukin ada sekitar 3,2 juta warga yang jadi pemain judi online. Bahkan baru di kuartal pertama atau di 3 bulan pertama 2024, perputaran uang judi online ini udah mencapai 100 triliun rupiah. Dari keterangan Koordinator Humas PPATK, Natsir Konga, secara akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sampai kuartal pertama 2024, jumlah dari perputaran uang judi online tembus di angka 600 triliun rupiah. Wah, nggak main-main nih jumlahnya. Transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi di tahun lalu 2023. Kalau dari data PPATK juga, transaksi judi online warga Indonesia di tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah dari 168 juta transaksi judi online. Mirisnya, angka ini lebih banyak dari jumlah transaksi judi online tahun 2022. Tapi kenapa ya kok jumlahnya bisa sebanyak itu? Banyaknya pemain judi online di Indonesia ini masih erat banget kaitannya sama promosi di sosial media. Dari Lembaga Konsumen Digital Indonesia atau LKDI, catat tayangan iklan judi online di media sosial, misalnya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan X makin agresif. Akibatnya nih, 6 dari 10 pengguna internet ngeliat iklan judi online di sosial media.
Aduh, pokoknya kita harus sadar banget nih kalau judi itu adalah awal dari kesengsaraan. Kalau mau hasilin uang lebih, ya kerja sohib. Karena di dunia ini gak ada yang instan. Ada tuh pengakuan dari salah satu mantan judi online. Kalau judi online ini gak simsalabim ada. Udah jelas-jelas ada orang yang bikin. Tapi coba pikir-pikir lagi deh sohib. Emangnya para pengusaha judi online ini sengaja bagi-bagiin duit dengan cara ngasih kemenangan kepada para pemain judi online? Sedikitnya ada 1.500 pemain judi online yang aktif dan bertaruh mulai dari Rp100.000 hingga ratusan juta rupiah. Mantan admin judi online ungkap, jika permainan akan disetting dengan lebih banyak kekalahan yang diderita penjudi daripada kemenangan saat judi online berlangsung. Coba pikir lagi deh. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.